selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam banyak memberikan kalian kemudahan, bimbingan, dan juga perlindungan buat kalian. Nah, tema kali ini adalah pesan dari Sang Waktu. Apa sih pesannya ya? Aku udah siapkan 2 file ya. File 1 aku pakai tarot dari The Light Seer Pocket Tarot, terus kristalnya aku pakai dari The Moonstone ya, Peach Moonstone. Nah, file kedua aku pakai dari Sun and Moon Tarot ya. Kristalnya adalah Aquamarine. Nah, karena ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat atau cocok. Kalau mau lebih detail, disarankan ke personal reading, di mana nanti kamu bisa kirim pesan di nomor yang nanti banyak lewat ya. Nomor tersebut juga ada di box deskripsi. Di box deskripsi juga ada file stamp-nya. Ini di menit keberapa, detik keberapa. Ini juga sama. Nanti kamu tinggal tekan yang warnanya biru, nanti tinggal maksud aku nanti dia jalan sendiri itu ke file 1 atau ke file 2 bagi yang baru, bagi yang udah biasa pasti udah tahu ya. Nah, kamu boleh pilih lebih dari 1. Maksud aku kau boleh pilih dua-duanya ya, karena ini tetap pembacaan umum. Siapa tahu pesan dari Sang Waktu itu emang untukmu ya. Coba kita mulai ya lovelies. Bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari Peach Moonstone ya. Bye. Kalau file 1 tadi kamu pilih Peach Moonstone ya, atau kamu emang tertarik pakai tarot dari The Light Seer Tarot ya. Ini salah satu tarot yang populer banget ya, dan aku beruntung punya yang kecilnya pakai tarot. Dan lihat dong, bukunya juga niat banget ya, niat banget tuh, komplit sama seperti yang original size ya. Yang original size aku juga ada, tapi sebenarnya itu punya adik aku ya, punya tarot Sunda ya. Jadi kita janjian kalau seseorang, salah satu dari kami itu punya, yang usah beli, nanti kita pinjem-pinjeman gitu ya. Oke lovelies, kita lihat pesan dari Sang Waktu untuk yang pilih file 1 ya. Kita lihat ya lovelies. Ini tetap pembacaan umum ya lovelies, ambil mana yang cocok aja ya gitu. Waktu itu bisa jadi teman, bisa juga bukan musuh ya, jadi kayak hati-hati gitu loh mempergunakan waktu. Nah, waktu kita ini hidup di dimensi ketiga. Di dimensi ketiga itu kita terikat oleh past, present, future, terikat oleh waktu. Jadi kita nggak bisa kembali kalau kita berbuat salah. Di dimensi selain dimensi 3 lebih atas ya, yaitu dimensi 4, dimensi 5, itu kita bisa loh balik lagi gitu untuk memperbaiki suatu kesalahan ya. Seperti itu yang pernah aku lihat tentang dimensi-dimensi. Nah, ini juga bisa saja menyangkut ke kesadaran, ke consciousness. Ada yang 3D, 4D, 5D. Nah, mudah-mudahan kita sudah meningkat ke 3D ya. Nah, kita akan lihat, ini kan pesan dari Sang Waktu. Kita lihat pesannya apa ya. Bismillah untuk yang pilih file 1. Sebenarnya kalau bicara tentang dimensi, tentang kesadaran yang mau berubah dari 3D ke 4D ke 5D ya, masih butuh waktu banyak ya. Jadi ya aku mau lihat di sini ada pesan dari Sang Waktu untukmu. Oh, Magician. Oh, ternyata 5, aku pikir 4 ya. Thank you Spirit Guide. Oh my god, ada 10 of One. Coba kita lihat satu lagi. Pesan dari Sang Waktu untukmu. Ya, sebaiknya di sini berhati-hati dengan menggunakan waktumu. Itu yang aku lihat di sini ya. Tapi gunakan juga dengan bijak gitu ya. Artinya gini, di kehidupan ini kamu ini perlu suatu waktu memang yang tidak bisa ditentukan waktunya,
untuk suatu proses healing, proses penyembuhan, atau juga suatu untuk menemukan suatu proses waktu lah yang harus kamu ambil ya, dimana itu juga untuk menemukan tujuan kamu, your life purpose, tujuan hidup kamu ada di the star. Karena sepertinya semesta ini ya memberikan kamu banyak petunjuk untuk kamu menuju ke life purpose kamu, tujuan hidup kamu, misi jiwa apa yang kamu lakukan. Ada satu kontrak yang kamu udah setujuin. Aku nggak tahu di sana tanda tangan atau enggak ya, Lovers. Aku juga nggak tahu ya. Apakah kamu tanda tangan atau pakai jempol gitu ya? Karena kita kan nggak punya fisik di sana, kita hanya energi. Sepatutnya sih intinya kamu agree aja untuk turun ke bumi ini untuk melakukan satu life purpose, tujuan hidup. Nah, sepertinya di sini waktu ini berpesan bahwa kamu tuh udah banyak diberi pertanda. Pertandanya seperti aku lihat di The Devil ini sama 10 tongkat ini. Artinya apa? Kayaknya sih lebih ke apa ya? Banyak kejadian keluruhan yang terjadi kepadamu. Ada sesuatu yang ditakdirkan bukan untukmu. Kamu kayak masih kayak masih ngeyel atau kayak masih bertahan dengan apa yang kamu ingin tetap pegang, apa yang kamu ingin raih walaupun itu nggak baik untukmu. Misalnya aja di cinta, misalnya tentang kedudukan gitu, kedudukan di pemerintahan, kedudukan di karirmu, juga kedudukan di masyarakat misalnya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi aku lihat sih di sini ya, Lovelies. Kayak waktu itu nunggu nih, seperti digambarkan si King of One ini. Nunggu agar kamu seperti digambarkan The Magician masuk ke ranah sini ya, ke The Magician, agar kamu tuh kayak lebih ngerti gitu loh, lebih dewasa, lebih masuk ke ranah dimana ranah itu adalah agar kamu lebih dalam, lebih baik lagi spiritualitasnya. Arti spiritualitas di sini kan tentang kerohanian, tapi di sini juga tentang menemukan jati diri kamu, tentang menemukan siapa kamu sebenarnya, apa arti hadirmu di dunia ini, dan apa life purpose kamu. Tapi aku rasa kamu akan kesini ya. Tuh ada 10 tongkatnya, 10 of One-nya kayak menuju ke sini, ke the star, dan kamu akan ditunjukin Tuhan. Kayak di sini ada tali, ada silver cord ya. Kita aja jiwa kita yang kalau tidur itu kan jiwa kita melayang kan. Badan kita tidur, badan tuh capek. Tapi si jiwa enggak, ya jiwa mah enggak capek. Jadi kita ada silver cord kayak gini ya, kayak tali yang silver gini, yang nanti akan membalikan kita kalau kita terbangun gitu ya ceritanya. Nah tentang ini kamu coba lihat di di YouTube juga ada, di TikTok juga ada, Dolores Cannon ya, tentang hal-hal seperti itu. Nah, jadi artinya waktu ini semesta ini memberikan kamu waktu untuk menyadari kamu siapa sebenarnya. Banyak keluruhan, dan itu tuh bukan terjadi karena mereka nggak sayang sama kamu, justru mereka sayang sama kamu dengan banyaknya keluruhan hidupmu, dengan banyaknya kejadian yang tidak menguntungkan, agar kamu sadar gitu loh. Wake up, bangun, ada spiritual awakening sepertinya di sini, agar kamu menuju ke ini life purpose kamu. Coba aku tarik ini ya, saya Lovelies, apa namanya nih? Oracle. Coba aku bantu pakai Oracle ya, dari Crystal Ball Pocket Oracle. Ini hari ini aku pakai kecil-kecil aja. Jadi itu pesannya, agar kamu tersadar gitu. Ada yang harus kamu lepaskan. Yang terjadi juga bukan karena nggak sayang semesta itu ke kamu, justru untuk menyadarkan kamu. Aku lihat life purpose kamu tuh, not the right time, bukan waktu yang tepat kamu untuk mengejar sesuatu yang bukan untukmu, untuk tetap bertahan sama seseorang yang tidak untukmu. Biasanya sih memang ya kebangkitan spiritual itu rata-rata ya tuh no lagi, rata-rata dari kehidupan cinta, atau rata-rata dari kehilangan yang kamu suka banget. Kayak aku dulu suka banget, aku beli mobil yang aku tuh senang warna orange ya.
Jadi aku punya mobil orange, tapi waktu itu aku ngetah gimana ya, aku juga kurang teliti, tapi aku disalahkan dalam suatu project gitu ya. Aku rasa aku juga rugi, kenapa aku disalahkan? Aku jual mobil itu untuk ganti kerugian. Tapi itu orang masih ngeringsek aja. Kok masa kerugiannya ditanggung semua sama aku, kayak gitu loh Lovelies ya. Nah, ketika benar-benar melepaskan, terjadilah kebangkitan spiritual itu, dan emang itu ada proses, dan aku kayak menjalani suatu life purpose aku berada di sini. Tapi aku nggak tahu lagi semesta akan, kan aku terhubung juga nih ke silver cord ini ya, ke tali yang silver ini, ke semesta, ke bintang. Entah kemana nanti aku dibawa. Aku udah berserah, biar semesta juga ringan bawa aku, biar aku juga ringan dibawa semesta kemana. Pasti semesta menempatkan aku di mana seharusnya aku mengarah. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada hal yang memenuhi aku. Baca tarot itu memenuhi aku banget, gitu loh Lovelies. Jadi pesannya sepertinya sih itu ya Lovelies ya. Jadi agar kamu terbangun, sadar bahwa ada life purpose kamu. Life purpose kamu kalau aku lihat ada berbagi tentang apa yang kamu punya, berbagi pengalaman hidup ya. Sepertinya aku lihat tentang mengangkat nilai kemanusiaan, nilai lingkungan, nilai binatang, karena di sini kamu the magician, ada bakat spiritual yang dibangkitkan. Tapi waktu itu kayak ibaratnya kalau kamu masih terus bertahan, karena di sini ada no another right time, kamu akan terus dikasih the devil ini ya, digoda terus sampai kamu akhirnya dikasih the tower juga, sampai akhirnya kamu tersadar bahwa kamu dibangunkan semesta gitu loh, bahwa kamu menyadari, dan itu harus dilepaskan. Sesuatu yang harus, di sini sih seperti tentang sesuatu yang harus kamu lepaskan tuh. Dengarkan kata hati, kencang banget pesannya. Mata kamu ditutup, dengarkan kata hati. Ini banyak intuisi-intuisi datang kepadamu kalau aku lihat ya, seperti itu. Dan sepertinya ini proses udah lumayan lama. Tuh, nanti kamu happy di back of the deck-nya, lihat dong 10 piala ya. Tuh. Sesuatu yang diperuntukkan untukmu, sesuatu yang memang itu untukmu akan datang. Happiness, kelegaan, harmonis, kemandirian, harta ada lagi. Cinta juga ada lagi. Tapi di sini ada life purpose kamu yang harus kamu jalani, dan kamu harus terbangun, dan kamu harus melepaskan sesuatu yang emang nggak selaras. Cinta, kedudukan, harta di sini sepertinya ya. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih Aquamarine atau Tarot dari Sun and Moon Tarot ya. Oke, kita lihat mengenai pesan dari sang waktu untukmu. Ini adalah, kita lihat ya, pesan dari sang waktu untukmu Lovelies. Nah, karena kita berada di dimensi ketiga ya, bumi ini ada di dimensi ketiga, dimana dimensi ketiga itu kita tuh ada past, present, future. Jadi waktu tuh ngikat banget, ada gravitasi juga gitu kan. Nah, kalau kita udah jadi energi ya, kayak malaikat penjaga, leluhur, itu kan mereka udah energi, mereka tidak terikat oleh dimensi ketiga. Makanya mereka bisa melanglang buana yang lebih bebas lah dari kita ya gitu. Karena kalau di dimensi lebih atas dari dimensi 3 itu mereka kayak misalnya nih, aku nih buat salah nih kemarin tuh bisnis, aku salah, aku bisa balik lagi, aku bisa benerin loh. Kalau di dimensi 3 aku masih bisa menjalani yang aku jalani dan menjalani hal yang baru gitu loh ya. Tapi aku sama sekali nggak bisa masuk loh ke logika aku gitu loh Lovelies ya. Coba kita lihat aja pesan sang waktu yang kita ini berada di dimensi ketiga ya, untuk kamu ya. Mungkin juga ini adalah pesan untuk kayak kesadaran juga, consciousness kita, apakah harus maju juga ke 4D ya atau 5D. Tapi kita lihat aja, ini adalah tentang pesan dari sang waktu ya Lovelies. Bismillah ya. Ada the tower, ten of swords ya, 10 pedang. Ini yang terbaik aku biarkan terbalik ya. Oke. Ada science, ada di emperor, ini mau ikut.
Oke, ada Eight of Swords, 8 pedang. Oke, pesan dari sang waktu. Pesan dari sang waktu untukmu adalah bahwa sebenarnya gini ya, semesta itu, walaupun semesta itu kayak keras ke kamu, memberikan suatu ujian kehidupan, atau kayak memberikan kamu cobaan yang lebih sulit dibandingkan orang, mungkin kalau kamu bandingkan ya, tapi bukannya mereka nggak sayang sama kamu, tapi kamu tuh kayak spesial gitu loh. Kamu tuh spesial karena kamu di sini punya sesuatu yang khusus gitu loh. Karena sih aku lihat ada Six of Swords, ada science ya. Tuh ada science. So, aku tarik di Emperor-nya ini apa ya? Kebalik, aku tarik klarifikasi untuk di Emperor. Atau mungkin kalian ini kenceng di Aries ya. Three of Swords ya. Oke. Oke, love this 3 pedang. Jadi hidupmu ini seperti digambarkan, ini 10 pedang, ini aku tegakkan aja ya. Ruin ya. Ini juga ruin. Tertawa, tapi ini pasti lebih kencang. Hal-hal kecil, hal-hal besar, luruh di kehidupanmu. Hal-hal kecil bisa ya pacaran, luruh. Hal besar misalnya ada perceraian. Hal kecil kamu kehilangan harta, tapi kadang bisa juga kehilangan kedudukan di kantor, kehilangan bisnismu. Kalau aku lihat ya, oke. Nah, ada keluruhan di kehidupanmu. Mungkin juga kamu meluruhkan dirimu kalau aku lihat. Jadi artinya gini, kamu jadinya terlahir menjadi kamu yang baru. Itu yang aku lihat. Dan apa yang terjadi, kamu ini seperti kayak mendapatkan suatu wahyu ya, kayak mendapatkan suatu science yang orang lain mungkin nggak dapat, segelintir orang yang dapat. Misalnya ini sih jadinya lebih besar ya, Loveless, tentang dogma-dogma yang kamu patahkan. Kamu dididik orang tua, misalnya dididik lingkungan, dididik di sekolah untuk kayak ada dogma surga neraka, dogma tentang kesadaran. Nah, ini jadi aku bahas tentang kesadaran yang biasa kita yang rata-rata ada ya di bumi ini 3D. Rata-rata sih di kita ini masih 3D. Mungkin di luar ya udah ada ke 4D. 3D ini artinya orang tuh masih melihat secara fisik. Orang kaya, orang melihat kekayaan, orang melihat fisik, cantik, ganteng, kaya. Nah, ketika meningkat ke 4D, kamu hanya melihat jiwa, kamu melihat cinta, penuh kasih sayang, enggak kepada manusia aja, kepada alam, kepada binatang. Kamu mencintai kehidupan, kamu mencintai semesta, dan kamu sudah terpatahkan suatu dogma itu yang mengekang kamu gitu loh. Karena kadang-kadang ya suatu kepercayaan itu apa ya, kayak membatasi orang tidak boleh misalnya apa ya, berbuat sesuatu yang baik terhadap binatang tertentu. Ada orang tidak boleh melakukan suatu sesembahan kepada leluhur, padahal mungkin itu ada makna-makna tertentu dan bukan sesembahan. Jadi kamu tuh kayak dibalikin lagi untuk menerima pengetahuan yang juga bisa saja ini dari masa lalu, dari leluhur, dan kamu mengembangkannya lagi bahwa itu ada sesuatu yang sesuai untuk ke depan. Karena nanti ke depan orang tuh udah di 4D, mungkin 5D ya, tapi aku belum paham banget. 4D ini lebih ke compassion, love ya, yang cintanya itu lebih untuk ke sesama, ke semesta. Berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, berlomba-lomba untuk membuat apa ya, misalnya sustainable earth. Orang pikir dulu ya di 3D ini dunia itu nggak cukup untuk kita gitu loh. Jadi ada yang kayak ada perang, ada apa gitu kan, bisa saja untuk mengurangi populasi. Tapi bisa saja di 4D ini justru kita ini harus sustainable gitu loh. Jadi bisa saja bumi ini dicukupkan, atau malah sudah merambah ke planet-planet lain. Seperti itu loh. Nah, ini nanti kamu nih
Atau kamu sekarang udah berpikir seperti itu. Makanya kehidupanmu ada di 8 pedang sama 10 pedang, kayak kamu tuh kayak diluruhkan semua gitu loh, biar kamu ngebangun yang baru gitu loh, lovelies, yang aku lihat. Nah, pesan waktunya apa dong, ya kan? Jadi pesan waktunya kalau aku lihat adalah justru untuk menggunakan waktumu untuk nambah-nambah ilmu, untuk disebarluaskan gitu lovelies, yang aku lihat. Karena nanti itu seperti kayak misi jiwa kamu. Tuh, kamunya jadi terlahir menjadi kamu yang baru. Dan kamu nanti akan dijaga semesta ya, lovelies. Kamu tuh akan dijaga semesta di finansialmu. Jadi malah ya, orang-orang yang sepertinya sudah tersadarkan. Banyak banget di TikTok ini ya, orang-orang yang sudah tersadarkan, yang udah bangkit spiritualitasnya, itu finansialnya juga dijaga loh. Justru orang-orang yang 3D ini yang banyak menghakimi, makanya mereka gampang terprovokasi berdasarkan bela agama lah. Justru mereka yang sepertinya merusak agama itu, kalau aku lihat ya. Agamanya baik semua, nggak ada yang jelek agama. Tapi dengan orang-orang yang sempit gitu pemikirannya, hanya melihat surga neraka, hanya melihat maksud aku gampang terprovokasi gitu lovelies. Ketika kamu udah di 4D, kamu udah enggak. Nah, ini kamu tugasmu sepertinya untuk menyebarkan tentang kesadaran yang lebih kepada siapapun. Yes, tuh ada yes, artinya apa yang kamu jalankan akan dapat lampu hijau. Tuh, you're going in the right direction. Listen to your intuition. Nah, ini juga pesannya agar kamu nanti ketika kamu punya intuisi untuk melakukan suatu hal, kebaikan untuk semesta, kebaikan untuk bumi, kebaikan untuk kemanusiaan, just go ahead lovelies gitu ya. Kamu akan dijaga semesta. Walaupun sepertinya kalau aku lihat di Death and Rebirth ini, kamu tuh kayak bangkit dari suatu kehancuran seperti burung phoenix ini, crisis from the ashes. Ya, tapi itu kamu menjadi kamu yang baru, menuju dunia yang baru, menuju kesadaran dunia yang baru. Gitulah lovelies, ini jadi hebat banget ya pembacaannya. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.